Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita tahu orang persis. yang sudah macam-macam diberikan dia buat tidak karena benar. kenikmatan contoh Jadi hidupnya itu Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah saya Muhammad Haikal Dapitan dan di sini ada adik saya juga Abdul Muwafiq akan memandu acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan tema plus minus judi online. Luar biasa. Dan pendengar dimanapun anda berada, tak lupa salawat beruntaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, yang juga kepada orang-orang yang senantiasa menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian atau pendengar dimanapun anda berada, obrolan ini Anda bisa mengikuti di 101,8 FM, aplikasi live streaming, aplikasi RRI Digital yang sekarang sedang menyiarkan kami melalui kamera atau kameranya RRI Pro 1 Ternate, dan juga Anda bisa mengikuti kembali di channel YouTube Hazana Mubarak. Dan kami mengajak kepada pendengar yang ada di kota Ternate, Tidore, Sofifi, di 10 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia juga bisa bergabung melalui line telepon di 082211537429 atau di 092131255521. Sekali lagi tema kita yaitu Plus minus judi online harus kita bungkam. Di sini yang menemani saya juga host melengkap narasumber ada adik Muhammad Abdul Muwafiq. Iya, saya sendiri. S Hub In. Itu S-nya kebanyakan kan. Saya bukan tukang S soalnya. Begitu. Iya. S banyak sekali nih. Iya, itu sebenarnya ini S apa nih? S aja. Oh, S saja. Oh. Ya, nama S Hub In juga. Oh. Satu-satu aja. Hafiq ini ternyata CEO di PT Seven Agency Host Indonesia dan juga pengurus di GP Ansor Tangerang Selatan Banten. Luar biasa ya, masih muda tapi punya pengalaman prestasi dan pengalaman yang cukup membanggakan, yang sangat membanggakan untuk bisa memotivasi kita di Maluku Utara. Iya, alhamdulillah. Dari kaula muda sampai orang tua bisa memotivasi kita, dari Abdul Muwafiq. Karena Haikal saat ini harus dari milenial tuh butuh pergerakan yang sangat cepat dan perjuangan yang sangat luar biasa. Dan hadirnya di Pro 1 Ternate ini kita bisa insya Allah ya, ada ide-ide baru untuk kita bisa membentuk atau merangkul anak muda di Maluku Utara. Mudah-mudahan dengan hadirnya narasumber kita di sini ada Kak Hasrul Sani Akrab dan Kak Ansar Ismahmud ini. Akrab Sani atau Sani Akrab? Tabu balik nih. Iya, itu. Salah nama, Ustaz. Salah nama itu. Mungkin ya. Sani Akrab. Yang itu betul Sani Akrab. Iya. Oh, tabu balik. Ya. Enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa kan ya, Pak Hasrul ya. Aman. Oh, Kak Hasrul kita santai. Ya, tersapa dulu, sapa ulang. Hasrul Sani Akrab Esos. Jadi beliau ini staf di salah satu instansi di Kota Tidore Kepulauan, khususnya di Kementerian Agama Kota Tidore. Wow, luar biasa. Luar biasa. Seorang anak muda yang sudah berkiprah di dunia Kementerian Agama, khususnya di Kota Tidore Kepulauan, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan hari ini juga
Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Tidore juga mendengarkan kita ya. Iya. Dan jangan cuma mendengarkan, kalau boleh bergabung ya melalui line telepon ya. Jadi kalau semua fans-fansnya 3 narasumber ini bisa bergabung bersama kami. Jangan yang ada di Ternate Tidore saya, tetapi di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir siapa? Yang terakhir ada salah satu pemuda pendobrak, penggawa pemuda di Kota Tidore Kepulauan. Dia pernah menjadi presiden kampus. Ya, itu berarti salah satu anak muda yang berpengaruh ya. Ini baru presiden kampus, bukan baru tapi ini sangat luar biasa. Dan ke depannya jadi presiden. Amin. Amin. Qadarullah, mudah-mudahan ya. Yang penting kita semua ini sehat walafiat saja. Amin. Iya, mari kita sapa Kak Ansar Ismamud. Suaranya mana Kak? Coba. Hai semuanya. Ya, itu suara lantang sang pemimpin ya. Suara lantang sang pemimpin ini. Dari retorika nada bicaranya sih sudah kelihatan gitu kan ya. Ya lucu-lucu gimana mengemaskan bagi kaum. Unyu-unyu begitu. Iya, unyu-unyu apalagi itu. Baik, tolong ajak dorang bergabung pendengar di 082211537429 atau di 092131255521 bagi yang ingin ikut bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Ternate. Langsung saja Afik bisa mengupas sedikit terkait dengan plus minus judi online. Sebenarnya judi online ini ada minusnya, ada plusnya juga atau bagaimana? Terus kenapa kita sampai sekarang belum bisa belum bisa mengatasi hal ini? Bahkan Indonesia bungkam akan hal itu. Karena kalau melihat perkembangan elit global dan dunia global, dan kita sekarang masuk ke dunia destruktif gitu kan, ke Haikal, ke Ansar dan ke Hasrul ini, kita melihat persoalan judi online ini bahkan ya dari anak SMP, SD, SMP, SMA dan bahkan anak-anak kuliah dan anak-anak muda ini sudah sangat dominan menguasai hal itu. Bahkan ketagihan. Itu salah satu persoalan yang memang bisa terserang dari mental atau psikologi kita sendiri. Sebenarnya agama itu menghalalkan atau mengharamkan akan judi online sebenarnya. Iya, saya bukan seorang ustadz, tapi kalau secara harus haram dibahas itu pasti. Iya, soalnya kan tidak baik gitu, merugikan satu pihak jatuhnya. Betul. Kalau dari kedua narasumber, siapa dulu yang kita harus minta tanggapan terkait dengan plus minus judi online? Ansar dulu atau? Boleh dua, kita saling sharing aja ya, biar lebih enak. Tapi harus ada tanggapan dari masing-masing dulu. Kita dari Kak Ansar Ismamud sebagai generasi muda ini yang sangat mendobrak keras ini. Ya, silakan. Aduh, itu gimana nih? Gimana nih Kak Ansar ini ya? Anak muda zaman sekarang, apalagi Gen Z dan generasi milenial, kita tidak boleh rusak, harus kita ambil. Iya betul, sudah. Kita satukan kembali ini barisan rapat-rapat ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi nanti ya? Betul sekali, Afif. Jadi pendapat saya soal judi online ini memang sangat merusak generasi muda. Apalagi zaman sekarang ini tuh. Jadi judi ini kan bukan hal yang tabu buat kita, atau sudah zaman dahulu sudah ada begitu. Iya, itu kan secara offline kan. Hanya saja di era sekarang ini destruktif makin berkembang sehingga judi-judi online marak ditemukan saat ini. Cuma anehnya begini, katanya 90% itu diuntungkan oleh si bandar, tapi yang 10% hanya diuntungkan oleh yang bermain judi itu. Tapi kenapa banyak yang ketagihan akan judi online? Karena itu mereka berpikirnya kayak, satu kali saya main, satu kali kita main ini, kita sudah untung. Itu kan dicuci otaknya. Sebenarnya mereka berharap ke hal yang salah gitu. Akan mungkin bisa menanggapi terkait dengan pandangan Islam akan judi online. Siapa mau menanggapi? Aduh, kalau soal pandangan Islam, pandangan Islam mengenai judi online ya, sebenarnya itu sesuatu yang tidak baik dan pasti merugikan. Cuman yang saya tahu itu ada di sebuah
ayat Al-Quran yang hurimat alaikumul maitat waddamu walahmul khinzir. Di situ kan sudah jelas di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk memakan daging babi, meminum khamar. Tapi di situ tidak ada hal-hal judi. Tapi untuk kita sebagai manusia ya berpikir secara logika gitu. Sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang saling merugikan itu berarti seharusnya kita menjauhkan hal itu dari diri kita masing-masing pribadi. Ya kan ke Asrul ke Ansar ya. Jadi sesuatu yang haram bukan hanya hal yang dikonsumsi oleh orang Islam bukannya, tapi yang haram juga merugikan hal gitu. Baik, kalau dari Hasrul Sani seperti apa? Kalau yang saya tahu, judi sebelum diharamkan itu kan sudah mendarah daging di masyarakat jahiliyah. Kalau tidak salah. Masyarakat dulu pada umumnya itu melakukan perjudian karena cuman untuk bersenang-senang. Ada juga pihak yang melakukan untuk mata pencarian lah. Nah, jadi itu mungkin sehingga bisa diharamkan itu mungkin karena Allah tidak mau kita sebagai umat Islam itu mendapatkan sebuah rezeki dengan cara yang mudah. Harus berusaha kerja keras dengan apa yang kita punya. Terus kalau plusnya di mana sebenarnya? Plusnya dari judi ini. Kalau kita membahas nih tentang plus minus, apakah ada plus dan minusnya? Kalau plusnya, tadi kita bahas terkait dengan minusnya saja, Fik. Kalau plusnya apa sebenarnya? Kalau plusnya sih aksesibilitas sih. Kita jadi lebih tahu. Oh, jadi judinya ini bukan cuman judi slot, ada macam-macam judinya. Terus bagi orang yang berpendapatan tinggi lah, ada untungnya. Berpendapatan rendah, menengah ke bawah lah, ada untungnya juga. Karena mereka bisa merasa kayak, wah kayak mendadak nih, dapat uang nih. Padahal itu nggak make sense sama sekali ya. Iya, betul sekali. Pokoknya kelebihan-kelebihan yang bisa disimpulkan dari judi, entah itu offline maupun online, itu yang pasti pertama banyak ragamnya sehingga membuat masyarakat itu tertarik. Entah itu togel atau main poker, terus siapa yang paling jago di situ dijadikan judi kan juga bisa di situ. Ada situs-situs juga kayak Dragon Tiger dan berbagai macam blackjack, domino gitu. Banyak sekali ini nama apa saya tahu semua. Saya juga nggak tahu ya sebenarnya. Jadi salah satu kelebihan judi online itu terdapat game-game yang unik juga banyak, makanya yang candu kita ikan atau ingin cari tahu begitu. Jadi banyak pengguna juga ingin tahu lebih dalam begitu. Sehingga ada juga yang bisa menghasilkan sebuah bonus yang lebih menjanjikan gitu. Kalau kayak wah dapat game ini kan masyarakat kan semuanya nggak terlepas dari ekonomi, politik dan sosial ya Haikal. Jadi kita nggak munafik lah kalau kita hidup juga pasti butuh uang. Ya, realistis. Dan itu pada masyarakat yang memang sudah dicuci otaknya dan di situ mereka berpikir dengan saya main ini dengan modal segini saya bismillah untuk melangkah, tapi itu tidak baik. Tapi dia berpikir kayak saya pasti akan dapat suatu saat nanti. Masa judi bismillah, bro? Iya. Itu ada pemikiran yang saya mendapati di lingkungan segitu. Padahal saya bilang bismillah itu hanya digunakan untuk hal-hal baik. Iya, begitu. Baik, kita ajak penanya dulu, mungkin ada yang sudah mendengarkan kita beberapa menit berjalan ini, mungkin dari Ternate atau dari Tidore, di mana saja yang sedang mendengarkan kita di Pro 1 Ternate mungkin ya sekarang ini bisa bergabung bersama kami, ingin tanya-tanya kepada ketiga teman atau teman obrolan, bisa di 082211537429 atau di 0931255521. Tema kita judi online bungkam bersama Muhammad Abdul Muwafiq, Eshum Id, dan juga Hasrul Akrab Sani Esos, Ansar Ismahmud Eskom. Ini adalah pemuda-pemuda luar biasa dari kota Tidore Kepulauan, menyeberang hujan-hujan lagi kemarin. Karena ingin apa? Ingin syiar di RRI, luar biasa ya. Ya, meskipun sedikit jalan miring-miring. Afik, mungkin kita tanya kepada kedua teman kita juga terkait dengan judi online ini kan sudah marak terjadi.
Dan bahkan dari Kementerian Informatika sudah akan mengunci, memblokir situs-situsnya. Nah, tapi masih saja dari kalangan orang-orang petinggi yang menggunakan aplikasi game tersebut untuk dimanfaatkan sebagai modal mereka memperkaya diri. Mungkin dari kedua teman kita bisa menanggapi dari sini dulu, dari Ansar Ismahmud Eskom, Presiden BMS Timik Tikep, silakan. Agak ini ya. Agak sensi tapi harus dijawab. Iya, tapi kita harus mengkritik pemerintah sih. Soalnya banyak elit-elit juga dari situ. Banyak oknum-oknum gitu. Iya, banyak juga dari situ. Itu tidak tabu lagi lah kayak gitu. Sebenarnya kita membantu pemerintah untuk bisa memberantas judi online ini ya, Fik. Cuman pemerintah kan ya kembali lagi ya, kita sebagai manusia. Manusia itu kan kita tidak bisa membatasi seseorang untuk berpikir dan memiliki pandangan yang sama-sama seperti kita. Banyak juga yang ingin menguntungkan diri kita sendiri, banyak juga yang ingin memperkaya diri mereka sendiri, banyak juga yang ingin merugikan kita, banyak juga yang ingin membersamai kita. Nah, di situ kita tidak bisa memaksakan seseorang. Baik, kita minta tanggapan dulu terkait dengan judi online. Yang terkait dengan judi online atau banyak pejabat yang menggunakan Dia pejabat siapa kira-kira nih? Petinggi lah. Oknum pejabat. Oknum ya. Itu sudah tidak bisa menjadi hal yang tabu lagi. Bahkan setiap orang yang berbicara pun mereka pemainnya kayak gitu. Malahan pelaku juga. Iya, pelaku juga. Bandar. Malah ada juga yang bandar yang insaf sehingga masuk juga ke dunia yang lebih baik juga banyak. Jadi tergantung manusianya saja sebenarnya. Cuman masalah pejabat-pejabat siapa situ ya kaks Google aja lah sendiri. Cuma begini Afik, terkait dengan judi online ini kan banyak orang yang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih dengan cara yang praktis, cara instan. Di tahun 2020 kan, kalau saya buka-buka YouTube bahwa judi online ini marak di tahun 2020 ya, pada saat COVID melanda. Dan itu banyak dari anak yang masih di bawah umur pun bisa betul. Dengan modal 10.000 saja bisa mendapatkan uang yang berlimpah. Apa istilahnya? Apa namanya? Skater. Bukan. Depo. Iya, depo ya? Depo. Terus beli skater, apalah itulah, saya juga tidak mengerti ya. Terus bisa di WD. Itu anak-anak gitu pasti mengerti lah. Sebagai generasi muda Maluku Utara mungkin bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan judi online, terutama dengan adanya yang tadi mendapatkan uang dengan cara yang lebih mudah dan banyak seperti itu judi online. Dan saya lihat sendiri anak-anak itu, kenapa fokus dengan HP terus ketika bercerita dua tidak menanggapi, tapi dilihat ke sana ada kartu as, ada joker dan segala macam tuh. Ini menjadi tugas. Itu seharusnya tugas orang tua sih sebenarnya. Iya. Harus batasi anak-anaknya. Tugas peran penting yang bisa saya sarankan ya itu dari Kementerian Agama juga. Iya. Itu perlu. Kementerian Agama mungkin harus pendidikan juga perlu dan pemerintah. Dari segi spiritualnya Kementerian Agama untuk membentuk karakter. Betul. Cuma ngomong-ngomong dari tadi belum ada yang bergabung ya bersama kami. Mungkin dong mungkin kita terlalu asik gitu. Ya, mesti dong mungkin mereka masih tasono di rumah. Hujan juga. Hujannya dingin-dingin lagi. Pasti Dia bilang ini sebenarnya mau tanya apa? Kelelahan juga di malam Jumat kemarin kan bisa juga jadi gitu kan. Apalagi kan alat kontrasepsi sudah dihalalkan. Aduh, ada saja ini pemerintah ini. Silakan ditanggapi tadi pertanyaan dari Ansar Ismahmud dulu. Terkait dengan terjadi maraknya di seluruh Indonesia Utara orang yang mendapatkan uang dengan cara yang praktis melalui judi online, dan ini kan sudah marak terjadi di tahun 2020. Bagaimana pendapat anak muda terkait dengan hal itu? Terkait dengan anak muda khususnya di tempat saya atau di itu kan bisa terjadi di tempatnya. Seluruh saja. Tidore juga ada mungkin. Seluruh. Apalagi kita tahu Tidore ini banyak
orang mungkin ya bertani atau apa banyak di dalam rumah kan, karena tidurnya juga di sepanjang jalan. Kalau kita lihat juga banyak yang mungkin sepi karena banyak yang di rumah, entah mengapa apa yang dilakukan, atau di luar sana bertani dan lain sebagainya, nelayan, atau mungkin ada yang anak-anak mudanya yang fokus dengan HP, atau bagaimana kira-kira. Tapi justru saya bangga sama generasi milenial di Maluku Utara. Iya. Saya bangga, mereka tuh tidak banyak berkecimpung ke dunia-dunia perjudian seperti itu. Tapi kita minta tanggapan dari Ansar Mahmud lagi, coba aja. Sikat. Kita buka lagi nih. Ke pendapat saya itu pentingnya pendidikan di usia dini. Iya. Jadi bagaimana kan zaman sekarang ini kan anak-anak dari SD, SMP, SMA sudah pegang HP. Atau ada HP atau ada media sosial masing-masing. Jadi informasi apa saja atau terkait apa saja kan masuk secara cepat tanpa difilter. Ya. Apalagi banyak orang tua juga yang sibuk dengan pekerjaannya atau sibuk dengan hal lain sehingga tidak mematikan anak-anak mereka begitu. Iya. Ini kenapa dia dipilih menjadi presiden kampus, karena ini retorikanya ini nih. Aduh, luar biasa ya. Jadi bisa salah satunya menjadi penggagas anak-anak muda di Kota Tidore Kepulauan untuk bisa membina, merangkul juga mereka. Gitu atau ya. Kalau dari Hasrul Sani seperti apa? Kalau spiritual ini anggota spiritual. Kalau saya terkait yang Ustadz bilang tadi, anak-anak sudah mulai main judi segala macam. Itu orang tua memiliki peran penting sih sebenarnya, karena ya kalau bukan orang tua siapa lagi dalam mengurus anak, dalam mendidik anak. Kalau bukan orang tua ya siapa lagi. Caranya ya apa? Ya pantau HP-nya, blokir situs-situs judi yang masuk di HP-nya. Ya mungkin dengan cara itu saja sih. Dan kalau bisa sih di umur 17-an lah baru dikasih HP. Kalau boleh. Tapi sekarang susah. Atau gimana? Ya kembali ke orang tuanya. Iya, kembali ke orang tuanya sebenarnya ya. Sebenarnya yang paling bagus kalau anak laki-laki itu menurut saya itu dilatih tanggung jawab dirinya sih. Iya. Dari kecil. Ada satu, saya tidak perlu sebutkan namanya, Pak Haji. Pak Haji, tapi saya tidak perlu sebutkan namanya. Katanya begini, anak saya itu cuma duduk-duduk di rumah saja, tapi dia sudah bisa beli ini, beli itu. Dia bilang, Papa, tidak perlu untuk khawatir dengan saya karena saya sudah punya penghasilan per bulan ini. Terus bapaknya lihat dia cuma fokus di HP saja. Main HP tapi dapat penghasilan. Baik-baik itu salah satunya judi online, mungkin atau seperti apa? Positive thinking aja, mungkin main saham. Bisa main saham. Main saham bagaimana? Anak muda dia harus keren dong, main saham, main itulah segala macam. Tapi positive thinking aja, Ustaz. Tapi ini kan kita bahas tentang judi online sekarang. Jadi ambil ke arah-arah begitu juga, dan misalkan contoh. Iya, perbedaan antara saham dan judi online itu ada bedanya. Iya. Kalau judi online tuh kita sekali depo gitu itu belum tentu dapat. Tapi kan fokus di HP terus kan. Iya. Itu yang dilihatnya di situ juga. Gitu. Kalau fokus ke HP yang memangnya kenapa begitu kan? Sekarang banyak bisnis online. Bisa jadi anaknya jual streamer. Iya, bisa jadi streamer. Jual foto online kan di situs-situs luar negeri kan laku keras itu. Betul. Foto selfie kita sih juga bisa. Ya, baik. Dia jual baju brand mungkin sekarang ada yang baru pendengar yang baru mendengarkan kita yang sedang stay di radio atau melalui aplikasi RR Digital. Kita ajak dulu Afik bergabung ya. Anda ikuti kembali Anda ikuti sekarang di 101,8 FM dan juga aplikasi RRI Digital yang sedang siaran langsung kita nih ya. Ada yang ganteng-ganteng nih di sini nih ya. Anda bisa lihat melalui kamera langsung ya, dan juga bergabung ya bersama kita di 082211537429 atau 092131255521. Bisa ikuti kembali juga di channel YouTube Khazanah Mubarak. Ada narasumber kita yang pertama M Abdul Muwafiq S-Hubin ya. Iya, S-Hubin. CEO PT Seven Agency House Indonesia dan Ansor Tangerang Selatan Banten. Alhamdulillah. Yang kedua Hasrul Sani Akrab. Ya.
Dan Esos, staf Kemenak Kota Tidore Kepulauan. Dan ketiga Ansar Ismahmud Eskom, Presiden BEM STIMK, STIMIK ya, STIMIK TIKEP. Luar biasa. Tema kita yaitu Plus Minus Judi Online Bungkam. Saya mau tanya nih pada anak-anak muda. Kalau menurut Anda satu-satu pandangan Islam dalam perjudian seperti apa? Pandangan Islam dalam perjudian. Kalau menurut saya sesuatu yang merugikan itu sesuatu yang batil dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Islam gitu. Harus sama-sama menguntungkan gitu segala macam. Ya contohnya riba saja tidak diperbolehkan kan, apalagi judi begitu. Menurut saya. Yang pasti ada ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang itu. Kalau dari kan diminta pandangan dari ketiga. Kalau yang dari Hasrul San? Kalau saya menurut Islam ya tidak beda jauh dengan Afik sih. Maksudnya sesuatu yang memang didapatkan secara instan dan tidak ada usahanya sama sekali, sama saja. Bukan tidak bisa diklaim haram atau tidak ya, soalnya saya bukan ustadz juga. Tapi tidak baik lah. Tidak baik lah. Sesuatu yang tidak baik. Kalau dari Ansar Ismahmud, menurut saya judi itu kalau tidak salah di surat Al-Maidah ayat 90 terkait dengan judi dan hama yang disebutkan bahwa itu adalah suatu perbuatan setan begitu. Kalau tidak salah. Oh, yang tadi yang saya sebutkan yang bacakan ayatnya, Bro. Hurimat 'alaikumul maitat wad-damu wa lahmul khinzir. Apa lanjutannya tadi? Dan merupakan salah satu dosa yang besar juga. Pendengar yang tadi baca ayat itu salah satu tokoh agama di Maluku Utara yang berperaya, Pak Kiai Aisar bin Syekh anak Kakanul Sulut. Luar biasa nih. Jadi tadi cuma Bapak diam. Tepuk tangan dulu. Mantap. Santai saja. Maksudnya dong penasaran mungkin pendengar di rumah siapa sebenarnya yang tadi disambung menyambung dengan Kak Haikal di sini. Mungkin lebih bertajam kembali soal judi online, lebih banyak sedikit di pembahasan. Merusak psikis sih. Iya, maksudnya kita minta pendapat dari beberapa narasumber nih terkait dengan judi online, lebih mempertajam kembali yang telah dipelajari. Siapa dulu? Ini kadang-kadang orang bingung ya. Mengapa sebenarnya ada perjudian seperti itu secara online begitu ya? Betul. Itu tanda tanya besar kan? Betul. Menurut bagaimana? Sebenarnya kenapa ada judi begitu? Padahal judi kan tidak baik. Karena tidak ada pajak. Oh begitu. Itu bisa masuk akal juga kan? Karena tidak diperpajakan dan tidak ada undang-undang baru diterbitkan kemarin kan? Oh begitu. Nanti langsung. Kan kalau saya bahas soal judi, hampir di seluruh daerah itu ada. Iya. Dan karena istilahnya tanpa kerja langsung dapat duit begitu. Iya. Kita terima dulu penanya yang masuk tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti bisa bergabung kembali di 082211537429 atau di 092131255521. Tema kita plus minus judi online bungkam. Lanjutkan. Ya, kalau soal judi, saya agak sedikit membawanya ke zaman Yunani kuno. Pada abad 500 Masehi. Sebenarnya judi itu dipakai masyarakat dulu untuk kayak beramal sesuatu, terus kayak menerjemahkan apa yang dewa ingin pada zaman itu. Cuman entah kenapa perubahan zaman atau gimana, jadi akhirnya dipakai untuk hal-hal yang mendatangkan sebuah keuntungan dengan cara yang instan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Itu saja sih yang saya tahu. Kalau Ansar? Sudah, kalau kita sama-sama tidak setuju ya. Harus ada pendapat. Iya. Judi online bikin negara rugi yang pasti satu. Mending kita pajakin aja. Itu kan? Iya. Karena potensi pajak dari aktivitas ekonomi hilang karena aktivitas ilegal alias judi online. Iya. Ya berarti baik, kita terima dulu penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Siapa di mana?
Oh, Pak Abdul di Tidore. Ya. Silakan Pak Abdul. Ini dengan orang Tidore semua di sini nih narasumber. Baru menyeberang tadi Pak Abdul, basa-basa lagi. Silakan Pak Abdul. Temanya tentang Plus minus judi online. Ya. Masuk lagi. begini kita benar aku. Boleh diulang Pak Pak Abdul coba diulang terus speakernya diperbesar kembali, diperbesar suara volumenya. Iya. Ya, begini. Ya, sudah jelas. Halo. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, halo, iya sudah dengar. Ya, assalamualaikum Pak. Ya. Yang dengan masalah ya judi online ini, nah yang ketagihan judi ini sampai dia merambat di desa-desa ini karena yang menyangkut dengan judi ini karena bukan anak orang-orang yang sederhana atau orang yang miskin papa sekalipun tidak, tapi orang yang ada di punya jabatan tinggi bermain judi. Ya. Jadi masyarakat yang paling di bawah pun ada ketagihan di situ. Ya. Jadi bagaimana memberantas itu, berbicara tentang judi online ini membawa kerugian dan membawa kemudaratan itu, tapi menyangkut dengan orang yang di atas, bahkan punya kelebihan ilmu setinggi apapun itu yang punya bermain judi lagi. Jadi masyarakat di bawah itu ketagihan. Bagaimana mengantisipasi itu? Itu ada peran dari pemerintah pusat, daerah itu punya antisipasi tentang hal itu. Karena ada backingan dari orang-orang yang tertentu. Jadi ya bagaimana lagi masyarakat ini? Gitu. Jadi bagaimana solusinya bahwa ketika narasumber punya pendapat, saya mohon penjelasan tentang hal-hal itu. Ya. Karena cuma orang saja yang bicara begini begitu, tapi tidak punya kekuatan apa terbisa. Gitu. Karena dari mahasiswa apapun itu, dari lembaga manapun itu terbisa karena ini negara, ini daerah, ada pimpinan daerah, ada negara, pimpinan negara, gitu. Jadi makasih atas ini mungkin penjelasan. Sementara nanti saya mohon penjelasannya bagaimana supaya masyarakat ini bisa sadar tentang ini kerugian masa depan generasi yang akan datang. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin sempat ada yang mau bergabung, silakan kami juga buka line telepon kembali di 082211537429 atau di 092131255521. Tema kita plus minus judi online bungkam. Baik. Ini harus dibungkam. Kita terima dulu penanya yang kedua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya. Baik, terputus, nanti bisa bergabung kembali. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi itu dari Pak Abdul di Tidore. Kita mau menjelaskan terkait dengan judi online, tapi orang yang lebih di atas ini juga menggunakan memainkan hal itu. Akhirnya tidak ada ketegasan dan penguatan dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana pendapat dari ketiga teman-teman yang luar biasa ini? Afik dulu, pekakan dulu sulut piana nih, harus tanggapi supaya papa juga bisa papa di sana. Siap. Laisal fata mayakul kana abi. Iya. Sudah, saya cuma ingat itu saja. Oh begitu. Cuma itu jawaban. Bukan itu saya bukannya tidak suka terlalu dipuji begitu kali kau. Cuma itu orang tua saya. Saya harus bisa mendapatkan itu dengan tangan saya sendiri. Bukan tiap hari langsung tidak usah. Oh ya, siap. Ya, kita anak laki-laki kita harus jual bertarung ya. Harus lebih dari ya. Baik. Makanya pertanyaan dari Bapak Abdul tadi saya sangat respect sekali. Saya kalau bisa angkat 5 jempol saya sayang cuma punya 4 Pak. Ya itu solusinya tadi itu judi online tuh bikin negara rugi dan bahkan antek-antek di tahan dulu. Menarik nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat sekali. Semangat. Dan siapa di mana nih? Makan nasi kuning kung. Saya di Tidore nih. Oh, Pak Yayan di Tidore. Silakan Pak Yayan. Singkat saja. Ya, silakan. Pisang satu, anak pisang sepatu. Hah? Cakep. Apa? Oh, pantun. Oh, saya. Silakan. Pisang satu,
sepatu, dia anak pisang sepatu lagi, tidak ada anak pisang lain. Pisang sepatu, anaknya pisang sepatu. Nah, silakan. Ya, lanjut. Tuh terapa jual pisang, Pak. Ikut saja. Bagaimana Pak Yayat, boleh kasih lanjut? Terputus. Nanti bisa bergabung lagi ya Pak Yayat. Saat telepon. Hah? Pisang sepatu, anaknya pisang sepatu. Turun temurun ya mungkin ya. Pak Yayat maksud buah tidak jatuh dari pohonnya. Tapi saya agak terdampak sedikit kamu. Silakan ditanggapi dulu sambil kita menunggu penanya yang masuk lagi. Iya, kalau tadi lanjut ya. Untuk menyuarakan ke sana saja, kita pernah menjadi mahasiswa ya, jujur ya. Itu seorang yang memang punggawanya masyarakat gitu. Ibaratkan presiden saja takut kepada mahasiswa jika diulang ke tahun 1998. Nah, tapi lagi-lagi ya saran dari saya itu, karena judi online ini bikin sakit kepala ya, dan bikin negara rugi, bahkan antek-antek di dalam sendiri berperan dalam hal seperti itu, ya mending kita pajakin aja. Itu satu solusi. Iya, betul. Pajak yang tinggi ya. Iya, mending kita pajakin aja. Betul. Kalau memang pemerintah tidak mau memajakkan hal itu, berarti ada sesuatu di balik pemerintah itu. Betul. Nah, untuk saat ini Bapak, sejujurnya saya belum punya power di situ. Kami sebagai anak muda belum punya power di situ. Tapi kalau Bapak mendukung kami, insya Allah kalau kami bertiga menjadi salah satu bagian dari pemerintah, kami akan maju dan bungkam hal itu, Pak. Amin, ya. Sebagai putra daerah Maluku Utara, ya semoga selalu dalam barakat ya, barakat gitu. Kita harus maju karena saya sangat menyukai keadilan. Iya. Gitu, Pak. Karena potensi pajak dari aktivitas ekonomi yang hilang karena aktivitas ilegal judi online itu. Judi online jadi pemicu berbagai tindak pidana lainnya. Kita nggak bisa munafik lah, kemarin berita sudah tersebar di mana-mana. Saya mohon maaf kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda ya. Tapi anak-anak yang mereka sendiri yang membuat itu poluan bakar suami karena judi online ya. Iya gitu kan. Ada juga penggelapan, kecanduan judi online. Karyawan bank di Pacitan gelapkan uang nasabah 1,2 miliar. Itu sangat Terus bisa masuk ke kasus penganiayaan juga. Kesal karena kalah judi, seorang residivis kasus pembunuhan, aniaya teman hingga tewas. Dia menganiaya temannya sendiri karena merasa rungkat gitu, rungkat itu rugi di dunia perjudian. Bahkan yang paling banyak terjadi juga bunuh diri karena stres. Saya mendapatkan hal itu sendiri di mata kepala saya soalnya. Waktu itu kalau berita itu tersebar di Tangerang Selatan, kan domisili saya, ada ojek lompat dari jembatan karena stres. Udah jual aset semuanya, tapi dia begitu. Mungkin ya qadarullah juga memang rezekinya cuma sampai di situ dan memang kematian sudah lebih dekat daripada dia ya. Jadi kalau pendapat Afik tadi bahwa dinaikkan pajaknya, begitu ya, Afik. Kalau macam tidak bisa untuk membungkamnya, dinaikkan pajaknya. Kalau dari kedua narasumber yang lain bagaimana, Afik? Boleh saya lanjutkan? Oh boleh, lanjutkan. Masih panjang. Masih panjang. Berapa lembar lagi? Saya juga sini. Makanya tunggu Pak, tunggu saja. Ada waktunya, semua masalah waktu saja Pak. Kita sebagai anak muda milenial dan generasi Z tidak akan tinggal diam masalah ini. Meskipun kita banyak pelaku dan pemain juga, tapi kita iya betul, jujur ini tidak bisa munafik juga. Tapi justru kita anak-anak Maluku Utara ini masih punya potensi dibanding anak-anak luar kita sendiri. Ya tadi bunuh diri ya yang terakhir. Akibat terlilit hutang, pikiran sudah buntu, akhirnya sudah tidak rohaninya sudah terputus dan spiritualnya tidak ada sehingga alhasil bunuh diri. Nah, ya bahkan menurut PPATK sebanyak 3,3 juta warga Indonesia bermain judi online. Itu di mana pemerintah? Di mana mata dan pemikiran pemerintah itu? Di mana kinerja itu? Cuma duduk kah? Cuma tidur kah? Apa itu? Dengan transaksi sebanyak ini mendingan dipajakin aja nggak sih? Daripada kita tambah utang negara. Iya kan? Udah lah Pak. Ya, sudah itu Pak. Jadi insya Allah kami anak muda tidak akan tinggal diam Pak. Bismillah. Oke. Sekarang dari siapa lagi? Saya. Ya silakan sama Sani. Pak siapa nih namanya? Pak Abdul. Pak Abdul di Tidore. Tadi Tidore dua-dua nih yang masuk. Iya. Pertanyaannya bagus sekali. Tapi saya ambil di poin tentang menyadarkan masyarakatnya.
sampai kapanpun kita tidak bisa menyadarkan diri seseorang. Betul. Harus orang itu yang berubah. Orang itu yang sadar diri sendiri. Dan kalau bicara soal orang yang punya penghasilan tinggi, petinggi, oknum-oknum petinggi yang bermain slot atau segala macamnya, ya istilahnya orang kaya lah. Orang kaya bermain slot itu bukan untuk mencari keuntungan, untuk mencari hiburan. Sedangkan kita masyarakat yang keuntungan. Iya. Kita mencari hiburan maksudnya. Kita masyarakat yang kalangan menengah ke bawah berasumsi kalau bermain slot bisa mendapat keuntungan. Jadi mau bagaimana? Otak kita sudah sudah dipengaruhi lah. Iya. Makanya tadi sampai kasus-kasus itu terjadi karena itu. Iya. Contohnya ya, ada juga seorang bupati. Udahlah. Di sini kita harus buka-bukaan begitu. Jangan terlalu nanti saya takut. Jangan begitu. Tentu dapat tangkap begitu. Masalahnya itu pulang di Tidore jauh. Tapi tidak apa-apa, saya lebih baik membela kebenaran dibanding harus diam kayaknya. Kalau dari Presiden BEM sendiri, silakan. Sebenarnya judi online kan sudah ada pasal undang-undang begitu. Tapi itu kan baru dibentuk. Sudah. Iya itu maksudnya. Setelah terjadi beberapa kerugian kan dia. Yang belum kan dipajakin. Kalau kerugian juga dibentuk juga. Padahal pasal 27 ayat 2 itu sudah menjelaskan bahwa pemain atau yang jadi bandar itu didenda atau masuk penjara begitu. Tapi masih banyak yang pejabat yang masuk penjara kan penjaranya kan beda. Maaf ya. Saya nggak tahu sampai ke dalam. Tapi kan itu mohon maaf itu sudah. Coba itu kalau perlu dimasukin ke lapas yang paling sadis itu yang di tengah itu. Hairis Batu juga bagus. Iya, karena itu bagian dari korupsi, itu harus dihapuskan. Kalau yang sekarang nih pengaruh judi atau bukan yang sekarang lagi di tengah ini? Yang mana? Jelas dong. Ya, sekarang itu sudah Anda ASN tadi. Anda jangan terlalu ini. Ya, tahan dulu. Lanjut. Sudah. Ya jadi gitu teman-teman ya. Kerugiannya lebih banyak ya. Jadi mending dipajakin. Iya, dipajakin aja. Itu kalau pemerintah nggak mau dipajakin ya kita jadi pemerintahnya aja. Amin. Insyaallah. Karena memang kalau dari orang tua sendiri tuh bahkan tidak bisa terlalu membatasi anak juga kan. Karena juga nanti salah juga masuknya ke kekerasan pada anak, masuknya kekerasan pada perempuan juga. Jadi pelan-pelan gitu. Kalau perlu ada sistem, misalnya nih orang tua bisa mengakses WA anak atau situs anak tuh bisa sekarang. Kalau mau ingin tahu nanti datang saja ke Banari Squad. Squad ini kita ini ya. Kita sekalian promosi ya Ustaz. Kita diskusi bersama di situ. Baik nanti. Sekarang begini, ini pertanyaan yang nyata begitu kan? Maksudnya kan adik-adik semua ini kan dari Tidore. Bagaimana aktivitas yang terjadi di kalangan anak muda di Tidore sana terkait dengan apakah ada dampak atau tanda-tanda yang nampak terkait anak-anak di sana, apakah melakukan judi online juga ataukah aktivitas apa yang dilakukan di sana begitu? Silakan. Afi nggak tahu? Silakan bebas. Kalau saya ada beberapa teman saya, sayangnya mereka itu aparat. Judi lu kan? Ya Allah. Tapi nggak usah sebut namanya. Ini sudah, itu bukan menjadi rahasia umum lagi. Makanya saya tadi mohon maaf juga kepada Pak Kapolda ya. Gitu. Mohon maaf. Sudah ada kasus soalnya tadi yang dibungkam sama media kan. Jadi kita wajar dong berbicara hal itu, ya kan? Berarti cuma bisanya kita pantas sampai sekarang masih low-low bukan. Kita bisanya untuk saat ini kapasitas kita merangkul kembali. Iya kan? Selamatkan kembali. Kita bangkit kembali, bergerak untuk bangkit. Dan berakhir untuk umat. Itu. Sekarang pertanyaannya bagaimana untuk merangkulnya gitu. Pasti tidak hanya peran dari kita kalangan orang, maksudnya orang umum, tapi harus ada instansi tertinggi atau pemerintah yang menguatkan akan hal itu. Apa saja yang harus dilakukan, Taufik?
sosialisasi. Pertama sosialisasi. Dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Agama itu harus diperkuat. Baik, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Kayaknya hujan tadi, Afik. Jadi sinyal lagi bergangguan. Ya, baiknya nanti bergabung lagi di 082211537429 atau di 092131255521. Tema kita judi online bungkam. Ya, Afik. Tadi apa? Bagaimana? Yang Afik mau bahas tuh terkait soal rangkul tadi yang apa yang harus dilakukan? Alhamdulillah ya, kita sebagai anak muda kita harus memprioritaskan sesuatu itu kepada umat. Betul. Ya. Karena kalau bukan kita yang bergerak saat ini, siapa lagi? Ke depan atas kita kan orang tua kita, yang seumuran orang tua kita nanti sebentar lagi ya kembali. Paling kembali lagi ke tanah. Atau Tuhan sudah memanggil mereka pulang ya kita yang akan menjadi penopang hidup, penopang bangsa ini. Jadi untuk cara rangkulnya nggak apa-apa, kita asik saja. Iya, kan kita kan nggak bisa membatasi manusia itu sama pikirannya sama kita. Kalau dari pemerintah? Sabar dulu, satu dulu. Maksudnya, jadi yang itu ya kebetulan kita ya sudah mempersiapkan sesuatu. Oh begitu. Sesuatu. Kita mau bikin supaya pandangan orang tua ke anak-anak muda Maluku Utara itu keresahan anak-anak Maluku Utara ya, kayak ini tiap hari cuma duduk di situ, berkumpul terhadap faidah segala macam itu, sehingga nanti kita anak muda ingin bergerak. Kalau kita anak muda juga bisa bermanfaat dan bisa melakukan kegiatan yang baik. Makanya kita akan membuat ke Arul dan ke Ansar ini di sapaan kita ya. Kita ingin membuat zikir doa bersama kaum milenial. Masya Allah, kapan itu? Nanti diagendakan. Iya, Insya Allah. Nanti diagendakan. Bisa secara online dan bisa secara datang secara langsung gitu. Kalau boleh Pak Kanul bantu anggaran sedikit apa ya? Kalau berapa Kanul ya Pak Bahim boleh. Pak Kandep mungkin bisa. Pak Kandep bisa bantu sedikit anggaran anggaran. Ini demi umat. demi umat. Berangkat untuk bangkit dan atau ibu Kabak TU. Bisa sekali. Sangat bisa. Dan kita merangkul juga dari olahraga sehingga muncul juga ya. Kayak gitu ya. Ya bisa dari seni musik juga bisa, pokoknya banyak. Penting kegiatan positif ya. Yang penting kegiatan yang positif. Begitu. Itu yang mengarah ke judi online. Iya, betul. Kalau dari yang teman-teman kita yang lain apa yang harus dilakukan gitu? Kan tadi kan pandangan dari Afi, kalau dari teman-teman yang lain bagaimana? Dari Ketua BEM dulu. Ketua BEM. Ketua Presiden BEM. Sikat. Kalau cara berlaku itu kalau dari pusat itu tuh besar. Kalau pendapat saya itu lebih ke lingkungan sekitar begitu. Kan masing-masing desa atau kelurahan itu ada yang namanya Ketua Pemuda. Ya. Makanya lebih memperkuat dari Ketua Pemuda itu untuk merangkul pemuda-pemuda yang buat kegiatan atau apa yang supaya masyarakat atau anak-anak muda itu tidak hanya berdiam diri di dalam rumah begitu, tapi keluar panggil untuk membuat kegiatan. Jadi lebih bersosialisasi. Itu mesti, kalau itu tadi dari Haikal dari program pemerintahan gitu ya. Itu panggil Karang Taruna aktifkan kembali sehingga mereka yang bergerak di antara kelurahan itu sosialisasi anak-anak muda. Ya duduk baca kita santai saja, yang penting ada kopi laju. Iya. Saja gitu. Oke, kita atur memang jadwalnya. Ya, nanti saran bisa bisa Anda kontak sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwal. Di nomor berapa nanti maksudnya kontak di Afik Liga, mungkin ada saran masukan dari anak muda Maluku Utara atau yang ingin menyumbang bisa di 08. Bisa di 0856 1932 311. Terlalu cepat Afik. 0856
1932 311. Ya, zikir bersama kaum milenial Maluku Utara. Zikir dan doa bersama. Zikir dan doa bersama. Ya. Jadi ini semoga kalau Maluku Utara tentunya terhindar dari hal-hal yang tadi. Bukan cuma dari judi online juga, tapi banyak hal yang harus harus dipilah sebagai anak muda gitu segala macam. Dan juga anak muda kan calon pemimpin masa depan juga kan. Jadi harus ada karakter-karakter yang dibangun oleh anak muda sendiri untuk bisa mencontohi anak-anak muda yang lain. Betul. Jangan cuma milenial. Iya. Tapi kalau cuma leha-leha. Baik, Afik, kita berada di 8 menit terakhir. Mungkin berikan kesimpulan terkait dengan tema kita plus minus judi online. Kasih banyak-banyak sedikit, Afik. Oh begitu? Iya. Dari narasumber. Narasumber dulu. Ya. Dari Hasrul Sani. Olah kata kasih banyak-banyak sedikit. Olah kata kasih banyak-banyak. Kalau kesimpulannya ya namanya kesimpulan tidak mungkin banyak-banyak kata lah, Ustaz. Iya. Kalau saya paling pendek saja. Iya. Kalau Anda pintar jangan main judi online, itu saja. Kalau Anda cerdas. Kalau Anda cerdas, stop judi online. Stop judi online. Stop, sudah. Tapi kalau sekarang nih orang lihat doi ini susah, stop judi online. Maksudnya lakukan hal-hal yang memang menjanjikan lah. Anda bermain, sekali Anda menang, bukan berarti Anda hebat. Tapi Anda sedang dikasih untuk menang. Jadi sadarlah akan hal itu. Bila perlu, ajaklah teman atau sering-sering bercerita, bertukar pendapat. Sering-seringlah bersosialisasi tentang hal-hal seperti ini, tentang judi online atau segala macam. Jangan so tahu. Iya, jangan so tahu. Itu kebanyakan generasi Gen Z yang sekarang memang so tahu. Yang tidak pernah keluar, tiba-tiba saya keluar tuh mau pemikiran mereka tuh untuk puff gitu. Iya. Jadi kalau saya itu saja sih, Ustaz. Nanti kalau dari Ansar Mahmud, Presiden, Pak Presiden. Kalau saya kata closing, saya kutip dari lagu Haji Rumah Irama. Mana tuh lagu, coba tes dulu. Oh judi. Judulnya judi ya. Jangan. Lagu yang mana nih? Judi. Oh judi. Judi. Ada judi, ada Mira Santika. Terus lanjut. Bosnya coba judi saja. Bicara ya. Kaks. Jangan stop, Kaks. Ya, maksudnya dari lagu itu maksudnya pesan positif yang diambil oleh Bang Haji Roma Irama itu apa begitu di dalam lagu itu? Aduh. Stop judi. Tidak baik. Ya. Maksudnya apa itu? Dari DP kata-kata lirik, salah satunya itu kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan. Kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan. Oh begitu. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang menguntungkan sebenarnya dari judi itu. Ya, dari Bang Haji Roma Irama punya maksud kan? Betul. Dari mana? Afik, kalau dari saya sendiri ya, sahabat-sahabat kaum milenial, mari sama-sama kita satukan barisan dimanapun kalian berada, khususnya di Maluku Utara. Karena kita innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini sama-sama bersaudara. Mari kita rapatkan barisan, kita bergerak untuk bangkit dan kembali untuk umat. Jadi kalau saya sendiri, kita tinggalkanlah hal-hal yang tidak berfaedah itu. Kita buat diri kita menjadi branding self yang lebih baik. Kita brandingkan diri kita yang lebih baik, baru kita bikin bisnis. Insya Allah di situ itu. Meskipun tidak sewaktu-waktu mendapat keuntungan, tapi kita punya sesuatu dan kita harus belajar sabar. Kita laki-laki, kita harus banyak belajar bersabar. Kita penerus generasi ke depan. Adakah yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Tidore terkait dengan Afik yang ini kan Afik banyak mau menjalankan satu program kegiatan besar yaitu Zikir Akbar. Nah, sekarang yang sedang belum Akbar ya. Belum masih zikir bersama dulu. Iya, zikir bersama dulu. Ini kalau Akbarnya nanti. Ini banyak bingung bikinnya di mana ini nanti. Akbarnya nanti. Ini
nih, lapangan dekat-dekat nih. Ya, Sudah nanti lah. Bismillah saja kan, kita pelan-pelan dulu. Ini kan baru progres ya. Bismillah, semua berawal dari niat. Terus kalau dari pemuda Tidore yang sedang dilakukan apa begitu hal-hal positif? Alhamdulillah setiap malam kita duduk-duduk baca kitab Nongki-nongki. bersama. Iya, ngopi-ngopi. Duduk-duduk baca kitab bersama dan kita melihat anak-anak Tidore itu punya kualitas yang dalam, yang sangat luar tegas biasa. gitu segala macam. Banyak kualitas, cuman jarang ini saja ya. Jarang terekspos. Bagus kita bisa bikin komunitas satu. Nah, komunitas itu tidak terikat dengan komunitas yang berjenjang dari pusat, tapi khusus di Maluku Utara begitu. Iya, Itu bagus. Harus bikin komunitas pemuda Maluku Utara. Mungkin komunitas pemuda remaja masjid atau komunitas pemuda Maluku Utara itu kan belum ada tuh yang dilihat sekarang. Kalau ketua Yes, orang Yes. Oh iya, harus ketua Yes dulu. Kita Yes. Kita apa nih, pastikan di Pro 1 RRI Ternate ini didengarkan oleh masyarakat Maluku Utara bahwa ada ini anak muda yang punya pemikiran seperti itu di sini, yang ingin sekali begitu. Yes. Kalau mau gabung ya gabung kemana? Ya, kamu bersama saya. Di Banari Squad. Apa namanya? Di Banari Squad. Bisa di Banari Squad. Banari itu mempunyai Filosofi makna. Coba dijelaskan dulu. Tadi belum dijelaskan. Coba ini ke Hasrul yang menjelaskan sudah. Karena Sebenarnya bahasa Tidore saya masih kurang. Sebenarnya kata Banari itu diambil dari bahasa Tidore sih Ustaz. Kan ada pepatah leluhur kita yang mengatakan Tomaloa se Banari. Begitu. Iya, artinya harus berada di jalan yang lurus dan benar. Kata benar itu kita ambil supaya kita rangkul anak-anak muda yang melakukan hal-hal yang tidak benar menjadi hal yang benar. Itulah. Bisa nanti kita bergabung di situ. Betul. Bisa sekali itu. Ya namanya anak muda, kan kita juga masih muda. Belum nikah kan? Iya belum. Nah, ini kan kesempatan di RRI kita juga menyampaikan kepada anak muda di Maluku Utara untuk bisa bergabung di komunitas ini. Iya, saya yakin pasti mereka punya ide-ide yang baik, tapi mereka tidak terekspos. Tidak terekspos dan bingung. Iya, bingung mau sampaikannya di siapa. Sebenarnya banyak anak muda di Maluku Utara yang punya potensi yang sangat luar biasa, cuma wadahnya yang belum ada untuk bisa mengekspos kelebihan mereka dan masih malu. Oleh karena itu adanya komunitas tadi apa namanya? Debanari ini mudah-mudahan bisa mengekspos seluruh bakat milenial, anak milenial Maluku Utara itu. Makanya Talkless Jumur, mari kita buktikan kalau pemuda-pemudi Maluku Utara, kaum milenial dan kaum G, mari katong bergerak untuk bangkit dan berakhir untuk umat. Mari, bismillah. Baik. Oke, tak terasa sudah 1 jam kita bersamai pendengar yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan tema kita plus minus judi online Bungkam ini bisa memberikan pencerahan bagi kita yang ada di Pro 1 RRI Ternate dan yang ada pendengar yang mendengarkan kita, sedang mendengarkan kita yang ada di rumah. Dan mudah-mudahan ada nilai positifnya yang kita obrolkan selama 1 jam tadi, dan bisa ke depannya tentunya PR kita bersama di Indonesia terkait dengan judi online ini bisa tuntas, bisa terberantas, bisa hilang dari, bukan hilang sih, susah sih kalau hilang, tapi meminimalisir lah. Besar itu menjadi lebih kecil lah. Tentunya di Indonesia dan Maluku Utara. Baik ya. Makanya kalau tidak ada niat untuk umat, maka ada kepentingan dalam situasi bisa untuk umat. Oke, baik. Dan nanti kita diskusikan kembali di obrolan-obrolan yang akan datang dengan topik atau tema-tema yang lebih menarik lagi, supaya bisa pendengar bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate dan bisa sharing mudah-mudahan dengan kita hadir di Pro 1 RRI Ternate ini bisa menambah wawasan kita, tentunya generasi milenial Maluku Utara. Amin. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Saya Muhammad Abdul Muwafiq. Saya Hasrul Sani Akrab. Saya Ansais Mahmud. Kami mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak di edisi-edisi yang akan datang, Jumat yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebanyakan saudara-saudara RRI terbaik.